Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Murniati, kelas 11 Agama. Saya ingin mempresentasikan bab 3, Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir. Azimah adalah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum, berlaku terhadap setiap mukallaf, tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Hukum yang dipahami secara azimah, misalnya sholat, dalam kondisi bagaimanapun harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Bangkai dan daging babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk dimakan. Secara istilah, rukhsah adalah ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara keseluruhan, atau dalam istilah usul fikih disebut dengan azimah. Rukhsah dimaknai adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum, membolehkan yang diharamkan dengan sebab tertentu. A. Dasar hukum kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-Quran. 1. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. 2. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. 3. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. 4. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Hadis. 1. Sesungguhnya Allah mensyariatkan agama, maka jadikannya mudah, ringan, luas, dan tidak menjadikannya sempit. Hadis riwayat Tabrani. 2. Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah, yang benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nabi SAW ditanya tentang agama, cara hidup manakah yang paling dikasihi, disukai oleh Allah? Nabi SAW bersabda, agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Ahmad. 4. Permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Muttafaq alaihi. B. Pengertian kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir terdiri dari 3 kata, yaitu kelelahan, kesulitan, dari kata jalaba yajlibu yang berarti membawa, mendapatkan, mengambil kemudahan. Kesulitan dapat membawa kemudahan. Arti dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir adalah sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. C. Klasifikasi kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. 1. Al-masyaqqah al-azimah, kesulitan yang sangat berat. 2. Al-masyaqqah al-mutawassitah, kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan. 3. Al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan. D. Sebab-sebab terjadinya al-masyaqqatu tajlibut. Kekurang mampuan bertindak hukum. Misalnya, orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, dan naik haji. Kesulitan yang umum, seperti debu yang berserakan di jalan, maka tidak mungkin seorang untuk menghindar. Berpergian, misalnya, boleh qashar sholat, berbuka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air. Keadaan terpaksa, misalnya diancam orang lain untuk membatalkan puasa Ramadan sehingga membahayakan jiwanya. Lupa, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam berdagang dengan praktik riba karena tidak tahu hukumnya. E. Azimah, tahfif, rukhsah, dan kaitannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. 1. Azimah,
Secara bahasa berarti tekad yang kuat. Secara istilah, azimah adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum. Hukum azimah adalah hukum yang berlaku secara umum kepada semua mukallaf tanpa adanya kesulitan. Disebut hukum taklifi. Awarid ahliyah digolongkan menjadi dua kelompok, penghalang samiyah dan penghalang muktasabah. 2. Tahfif, keringanan. Tahfif artinya ringan dalam ketentuan syarak. Keringanan itu terbagi menjadi 6. A. Tahfif isqat, keringanan dengan pengguguran kewajiban. B. Tahfif tankis, keringanan pengurangan. C. Tahfif ibdal, keringanan penggantian. D. Tahfif takdim, keringanan mendahulukan. E. Tahfif takhir, keringanan mengakhirkan. F. Tahfif tarhis, keinginan kemurahan. G. Tahfif taghyir, keringanan mengubah cara. 3. Rukhsyah, kelonggaran. Secara etimologi, rukhsah berarti kemurahan. Secara terminologis, Imam Al-Baidawi memberikan batasan sebagai berikut. Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena alasan uzur. Ditinjau dari perubahan hukum asal, macam-macam rukhsah adalah sebagai berikut. A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Khilaful auliya. E. Makruh. F. Macam-macam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Apa yang tidak mungkin menjaganya, menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Kemudahan rukhsah tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Apabila suatu kata itu sulit, maksudnya jika diartikan dengan arti yang sesungguhnya, kata-kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Apabila sulit meninggalkan sesuatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Dapat dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Dimaafkan pada permulaan, tetapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan kepada yang lainnya. G. Tujuan utama konsep kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. 1. Menghindari umat Islam dari penyelewengan terhadap agama dan menghindarkan dari membenci taklif syar'i, beban syariat. 2. Menjauhkan diri dari mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Allah ketika dalam keadaan sibuk dengan persoalan duniawi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.